Travel Update. Sudah weekend, Tribuners, sudah saatnya untuk Anda melepas penat setelah seminggu beraktivitas. Dan pas banget Ratu Sejadi sudah menyiapkan sejumlah rekomendasi destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia yang tentunya bisa Anda kunjungi. Bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di seluruh Indonesia, inilah live Travel Update selengkapnya. Yang pertama, Tribuners, kalau ngomongin soal destinasi wisata alam di Indonesia, rasanya nggak akan habis ya. Satu di antaranya yang keindahannya sudah sampai ke telinga internasional, yakni Bali dan sekitarnya, termasuk Nusa Penida. Satu lokasi di Nusa Penida yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida. Lokasinya ada di antara pelabuhan Toya Pakeh dan Buyuk. Pemandangannya sangat indah, Tribuners, dan dekat dengan lokasi wisata lainnya. Supaya semakin jelas lagi, sudah ada Arini yang akan menceritakan. Halo Arini. Halo, selamat sore Ratu. Selamat sore Arini. Boleh dijelaskan lebih rinci lokasi dari Dermaga Banjar Nyuh ini? Silahkan Arini. Oke, Pelabuhan Dermaga Banjarnyuh ini bertepatan dengan di antara Pelabuhan Toya Pakeh dan juga Buyuk ya. Ini adalah merupakan dermaga yang ada di Nusa Penida dan Banjarnyuh ini merupakan salah satu akses untuk masuk ke Nusa Penida begitu ya di bagian barat. Tepatnya ini tuh berdekatan dengan Pulau Nusa Ceningan, Nusa Lembongan dan kemudian juga Pulau Bali pada umumnya. Begitu Ratu. Kemudian akses untuk bisa menuju ke dermaga ini seperti apa Arini dan akomodasinya bagaimana? Oke, karena ini memang berada di Pulau Nusa Penida, yaitu pulau dari seberang Bali, tapi masih termasuk dalam kawasan Bali, maka akses menuju ini harus menggunakan fastboat begitu, Ratu. Untuk mencapainya, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit dari Pelabuhan Sanur, Bali ya, dan Pasar Timur, kemudian ke Banjarnyuh ini sekitar 30-40 menit, begitu Ratu. Kemudian saya dengar kabarnya pemandangan di sana sangat indah, Arini. Boleh digambarkan seperti apa? Oke, pelabuhan ini memiliki pemandangan yang sangat indah, yaitu kita bisa melihat laut di antara bukit-bukit gitu ya, karena memang di Nusa Penida ini yang jadi terkenal adalah airnya yang biru dan jernih sekali, sehingga karang-karang itu sampai terlihat seperti itu, Ratu. Kemudian saya dengar juga ada satu ikon di Dermaga Banjarnyuh Nusa Penida ini. Boleh dijelaskan ikonnya itu apa sebenarnya, Arini? Oke, ikonnya dari Banjarnyuh ini adalah menara yang menjulang tinggi yang bisa dilihat ya, menara putih itu menunjukkan bahwasanya seperti sejarah yang ada di Pelabuhan Banjarnyuh ini yang jadi ikonnya itu si Ratu. Saya penasaran Arini untuk aktivitas yang bisa dilakukan di lokasi ini. Ada apa saja? Oke, untuk aktivitasnya di sini tuh terdapat beberapa aktivitas masyarakat, baik itu perekonomian maupun wisata ya Ratu. Di sini juga terdapat warung-warung. Jadi ini adalah salah satu dermaga yang merupakan pusat perekonomian warga di Nusa Penida, dan juga biasanya kita sebagai pengunjung kalau mau ke Nusa Penida itu dijemputnya di Pelabuhan Banjarnyuh ini. Jadi banyak sekali agen-agen wisata yang sudah standby di sini. Begitu Ratu. Terakhir, Arini, saya penasaran tadi disebutkan bahwa dermaga ini dekat dengan beberapa lokasi wisata lain begitu di Nusa Penida. Boleh disebutkan ada lokasi wisata apa saja yang berada di dermaga Banjarnyuh ini? Oke, berdekatan dengan Banjarnyuh ya, itu ada lokasi pantai di Nusa Penida. Di sebelah barat itu kan Nusa Penida dibagi dua bagian ya, di sebelah barat maupun sebelah timur. Sedangkan Pelabuhan Banjarnyuh ini adalah akses masuk di sebelah barat Nusa Penida, yaitu berdekatan dengan seperti Pantai Kelingking, kemudian Pantai Broken Beach, dan pantai-pantai yang lain yang ada di sebelah baratnya Nusa Penida. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi wisatanya yang bisa Tribuners kunjungi ya di akhir pekan ini, atau mungkin bisa di list dulu, dimasukin ke list tujuan nanti untuk liburan di akhir tahun. Terima kasih Arini. Sama-sama.
Selanjutnya Tribuners, untuk Anda yang sangat menyukai budaya negara Jepang, Anda bisa mampir ke Festival Bunkasai yang digelar oleh mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado. Festival ini digelar selama 2 hari Tribuners untuk memperkenalkan tentang budaya, bahasa, hingga beragam kesenian yang ada di Jepang. Meski begitu, ada juga budaya lokal yang ditampilkan di festival ini. Untuk melihat keseruannya, sudah ada Major di sana. Halo, selamat sore, Major. Iya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Major, festival ini digelar selama 2 hari. Nah, boleh disebutkan ini mulai kapan hingga kapan? Iya, ini dimulai pada tanggal 10 November ya. Festival ini sudah dilaksanakan, kemudian dilakukan selama 2 hari ya, rekan Ratu. Baik, tadi Sampai dengan disebutkan tanggal ada 11 November ya, begitu. Baik, kemudian Major tadi disebutkan ada berbagai kesenian dan juga budaya Jepang yang ditampilkan. Boleh dijelaskan ada apa saja yang ditampilkan di sana, Major? Iya, baik. Jadi di festival ini ditampilkan juga berbagai hal, termasuk tari-tarian Jepang. Kemudian ada juga pameran-pameran kebudayaan di Jepang, ornamen-ornamen Jepang tepatnya. Kemudian juga ada kuliner-kuliner yang berasal dari Jepang dipamerkan di festival ini. Begitu, rekan Ratu. Terakhir, Major, saya penasaran siapa saja yang mengikuti festival Bunkasai ini? Iya, baik. Jadi ini diikuti oleh mahasiswa, khususnya di Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa Jepang di Universitas Negeri Manado. Kemudian juga diikuti oleh siswa-siswi yang ada di sekolah menengah atas atau SMA di Kota Manado maupun di Minahasa. Dan juga ada beberapa undangan yang ikut juga bersama-sama dengan festival ini, termasuk para dosen dan pengajar yang ada di lingkungan Universitas Negeri Manado. Baik, terima kasih Major atas informasinya hari ini. Selanjutnya Tribuners di Lampung. Baik, selanjutnya Tribuners di Lampung ada sebuah taman yang bisa Anda jadikan sebagai tempat menghabiskan sore. Namanya adalah Taman Merdeka Metro yang lokasinya tidak jauh dari RSU Ahmad Yani. Di taman ini terdapat salah satu ikon kota metro yakni Tugu Mataram. Nah, selengkapnya ada Indra di sana. Halo, selamat sore Indra. Ya, sore Ratu dan Tribuners. Baik, Indra, bisa diceritakan bagaimana suasana bersantai di Taman Merdeka Metro ini di sore hari hingga petang hari, Indra? Ya, baik Ratu dan Tribuners, Taman Merdeka adalah salah satu tempat yang cukup ikon di Kota Metro Lampung karena ada nilai-nilai sejarah seperti Tugu Metro yang tadi disebutkan. Dan sebagai taman atau ruang terbuka hijau tentunya sangat pas sekali bagi warga yang ingin menghabiskan waktu sore hari ya. Karena selain cukup nyaman atau sejuk, banyak tempat atau spot untuk foto maupun untuk berolahraga seperti lari atau jogging. Demikian Ratu. Baik, sudah disebutkan tadi ada spot untuk lari dan juga jogging. Kemudian boleh disebutkan ada spot apa lagi di Taman Merdeka Metro ini, Major? Dan saya juga penasaran, adakah tarif tertentu begitu untuk bisa bersantai di sini? Selain tempat olahraga, kebetulan Taman Merdeka ini terletak di dekat cagar budaya yang ada di Kota Metro seperti Klinik Santa Maria. Kemudian ada juga Masjid Taqwa, ini masjid terbesar di Kota Metro. Selain tempat ibadah juga bagian dari sejarah Kota Metro karena cukup luas tempatnya dan bersebelahan dengan Taman Merdeka. Kemudian juga ada rumah dokter atau rumah peninggalan zaman Belanda. Jadi memang ini bisa all in one begitu Ratu. Nah, untuk tarifnya gratis, hanya saja pengunjung itu membayar parkir. Demikian Ratu. Baik, dan ini yang paling penting, Major. Untuk bisa menuju ke taman ini, bagaimana rute dan juga aksesnya? Ya, untuk ke Taman Merdeka Kota Metro ini sangat mudah karena dia berada di tengah-tengah pusat Kota Metro dan berada di jalan lintas. Jadi dari pintu perbatasan Kota Metro sekitar mungkin 15-20 menit
warga atau pengunjung bisa menemui Taman Merdeka ini karena letaknya di tengah-tengah atau selepas bundaran Tugu Pena Metro. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Indra atas informasinya hari ini. Untuk Anda yang berada di Lampung dan sekitarnya, bisa langsung mampir aja ke taman ini ya, Tribuners, karena tadi sudah disebutkan juga oleh Indra, tidak ada tarif tertentu, hanya cukup membayar parkir saja. Terima kasih Indra. Setelah ini masih akan ada informasi lain seputar destinasi wisata Tribuners, tapi kita jeda sejenak ya, jadi tetap bersama kami. Udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama Ratu Sejati di Live Travel Update. Untuk Anda yang berada di Samarinda dan sekitarnya, ada sebuah lokasi yang akan menjadi destinasi wisata baru. Lokasinya berada di antara pedalaman kawasan Jalan Batu Cermin, Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur. Nama lokasinya adalah Lamin and Gallery Syahri Jaang, yang penuh dengan potensi wisata budaya. Kabarnya akan ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan di lokasi ini. Satu di antaranya adalah membuat air tebu, Tribuners. Seperti apa ya lokasinya dan akan dibuka kapan? Langsung saja kita tanya ke Nefrianto dari Tribun Kaltim. Selamat sore Nefrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ratu Sejati. Baik, Nefrianto, boleh dijelaskan mengenai Lamin and Gallery Syahri Jaang ini seperti siapa pemiliknya, kemudian latar belakang didirikannya seperti apa? Silahkan Nefrianto. Ya, rekan Ratu dan Tribuners, baik, Lamin and Gallery Syahri Jaang ini merupakan milik dari tokoh masyarakat ya, yang dulunya mantan wali kota Samarinda, dan dia tuh mendirikan Lamin karena banyaknya koleksi selama dia berpengalaman kerja maupun selama hidup itu mengoleksi sejumlah barang. Pertama sih di rumahnya, kemudian karena makin lama makin banyak ya, jadi dia memiliki tanah di kawasan Batu Cermin, beliau itu kemudian membangun Lamin dan juga galeri yang dijadikan galeri itu macam museum gitu, selama dia beraktivitas. Dan latar belakangnya sih ingin menjadikan kawasan Batu Cermin yang merupakan daerah termasuk
daerah agak pelosok ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur di bagian utara, Samarinda Utara. Jadi supaya tidak terkesan tertinggal ataupun terbelakang gitu daerahnya. Jadi beliau bangun lamen tersebut, dan sejak 2019 beliau bangun dan sekarang ini sudah tahap finishing. Jadi demi memajukan latar belakangnya, demi memajukan kawasan daerah Batu Cermin Sempajak Samarinda Utara, kemudian juga sekaligus menanamkan cinta pada kearifan lokal ya, khususnya budaya Dayak pada semua generasi, baik generasi muda dan semua generasi. Baik, Ya. kemudian Nefrianto, saya tadi sudah saya sebutkan ya bahwa di lokasi ini bisa membuat air tebu begitu, salah satu aktivitas yang jarang ditemukan. Nah, selain ini, selain bisa membuat air tebu begitu, ada fasilitas lain apa yang ada di Lamin and Gallery Syahari Jaang ini, Nefrianto? Baik, rekan Ratu, fasilitas lainnya yang merupakan kearifan lokal yang khas Dayak sendiri itu juga ada tempat atau menaruh anak ya, menggendong anak itu di punggung, itu namanya anjat. Itu ada, dan secara tradisional ada beberapa, lebih dari, saya lihat itu lebih dari 5 jenis anjat yang digunakan, baik bisa untuk menggendong barang maupun menggendong anak bayi. Kemudian ada pula sumpit ya, untuk digunakan suku Dayak itu untuk berburu di hutan maupun di sekitar alam ya. Dan juga ada fasilitas lain yang bisa dinikmatin, itu ada sebuah rumah dengan ciri khasnya tetap juga lamin, di mana bangunannya di situ tingginya hampir 2 meter dan menggunakan tangga khas dari Dayak sendiri. Pertama, tangganya itu terbuat dari kayu, sama dengan struktur semuanya. Bangunan yang ada di Lamin and Gallery ini terbuat dari kayu ulin dan kayu lainnya. Itu kemudian ada juga parkir yang memadai ya, dan sudah ada tiang lampu jalan yang standar LPJU. Kemudian di sana juga ada listrik, sementara ini masih diusahakan listrik untuk masuk dan sudah ada, dan juga ada musola. Kemudian semuanya itu terbuat lagi dari kayu ya, untuk musola. Kemudian tempat koleksi baju khas adat Dayak juga ada di bawah di lantai basement, dekat dengan alat untuk membuat tebu secara tradisional. Kemudian ada lagi di belakangnya itu ada kebun, cuman agak turun ke bawah gitu, karena kan lahan dari milik Pak Syahari Jaang ini, Lamin and Gallery ini sekitar 3 hektar. Jadi cukup luas ya, bangunannya itu 10 kali 20 meter persegi laminnya, kemudian ada juga bangunan rumahnya, dan di bawah itu kita bisa ke bawah banyak ya, ada tanaman aneka buah seperti nanas, kemudian langsat, dan pisang hutan, kemudian ada juga aneka tanaman lain seperti kelor, ada juga peliharaan ikan patin, dan kemudian ada juga tempat melihara ikan patin dan sejenisnya, ikan sungai. Gitu. Juga disediakan juga di bawah ada tempat lahan rumputan yang sudah direncanakan untuk nanti dibangun tempat berkemah. Oke, ini cukup menarik ya, Nefrianto. Selain tadi sudah disebutkan dan berdiri di atas lahan yang cukup luas. Nah, saya penasaran lokasinya kan ini bisa dibilang berada di tengah pedalaman begitu. Lalu berapa lama perjalanan menuju Lamin and Gallery Syahari Jaang ini? Dan saya juga penasaran dengan kondisi jalan menuju ke lokasi ini seperti apa, Nefrianto? Ya, untuk perjalanan yang ditempuh, kalau misalnya dari bandara itu bisa sampai 1 jam ya. Dari bandara kan itu dari arah Kota Bontang, di mana perbatasan antara Samarinda Utara dengan arah Kota Bontang juga Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi sekitar 1 jam kalau dari bandara. Kemudian kalau dari terminal itu dari pusat kota, kalau tidak macet itu sekitar 40 sampai 50 menit itu dari terminal pusat kota. Kemudian dengan jalan ini ditempuh kalau dari kota
menuju Lamin and Gallery Syahari Jaang ini jalannya sudah cukup baik. Ada jalan cor dan aspal yang bercampur. Dan ada ada 2 titik ya. Itu yang sedang ada penyelesaian karena ada jalan yang bagian ambles dikerjakan oleh pemerintah kota, dan diperkirakan Desember ini sudah bisa dilalui dengan normal. Jadi lancar saja, bisa menaik dengan kendaraan sendiri pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, juga menggunakan charter ya. Kalau untuk kendaraan umum mungkin bisa sih, cuman charter karena jaraknya itu cukup masuk ke dalam. Hanya saja alhamdulillah jalannya cor, bagus, dan aspal. Baik, kemudian Nefrianto, saya ingin tahu tanggapan dari masyarakat sekitar lokasi ini, dan juga ada nggak sih tanggapan dari pihak lain begitu terkait Lamin and Gallery Syahari Jaang ini? Ya, kalau tanggapan dari pihak lain maupun warga sendiri, masyarakat sekitar, ini sangat menarik ya, dan betul-betul bikin orang tuh yang berkunjung ke sana refreshing lah, dan sangat menarik, antusias, dan karena menunjukkan kekhasan budaya Dayak yang ada di Samarinda maupun Kalimantan Timur dikenal, dan di mana ada setiap bangunannya itu betul-betul dibangun dengan detail dan dengan serius. Setiap perniknya juga banyak di situ. Ada juga setiap alat-alat, kemudian barang yang ada di sana juga dirawat dan sangat khas. Misalnya ukiran Dayaknya di situ ada warna merah, warna putih berdasarkan khas Dayak, Bahau, dan juga ukiran yang di atas atapnya itu dari Dayak Kenya. Namun secara umum beliau sebagai pembangun Lamin and Gallery Dayak ini mencirikan bahwa inilah Dayak dan kearifan lokal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, terima kasih Nefrianto dan Tribuners. Tadi Nefrianto juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua DPC Putri Samarinda, Sheila Ahmad, serta pemilik Lamin and Gallery Syahari Jaang. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Nefrianto. Terima kasih. Biasa ini kalau Mas-mas lihat tadi di dalam, ornamen sekecil apapun itu detail dikerjakan. Jadi ini sangat membangkitkan pariwisata, rasanya senang gitu, punya representatif untuk suku Dayak Bahau ya, Dayak Bahau. Kalau di Pampang kan Dayak Kenyah, ini Dayak Bahau. Selama kita menjabat juga banyak foto-foto. Kalau kita bawa ke rumah kita juga kecil. Akhirnya kita buat tempat, ternyata ini berkembang. Lalu timbullah pemikiran kita, bahwa kita akan mengumpul pakaian-pakaian Dayak khususnya Kalimantan, kita abadikan di sini. Sehingga ini menjadi catatan sejarah lah bagi anak cucu kita. Informasi selanjutnya, Tribuners, kawasan Kulon Progo, Jawa Tengah diguyur hujan lebat sejak Rabu 10 November 2021 hingga membuat debit air di ekowisata Sungai Mudal meningkat. Untuk itu, Tribuners, ekowisata Sungai Mudal ditutup untuk sementara. Lokasi ekowisata ini berada di Banyuganti, Jatimulyo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penutupan ekowisata Sungai Mudal ini dilakukan mulai Kamis 11 November 2021 hingga batas waktu yang masih belum ditentukan. Ekowisata Sungai Mudal ini akan dibuka kembali menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ke depannya. Nah, Tribuners, karena sudah memasuki musim penghujan, Ratu akan membagikan beberapa tips untuk berlibur di tengah musim hujan agar liburan tetap seru. Meskipun kadang hujan bikin bete ya, tapi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar musim hujan tidak menghalangi Anda untuk berwisata. Yang pertama dan yang paling penting adalah mengecek perkiraan cuaca sebelum Anda bepergian. Lakukan pengecekan ini paling tidak 1 hari sebelum Anda pergi berwisata. Hal ini juga bisa Anda jadikan patokan untuk memilih lokasi wisata yang tepat. Nah, Anda bisa mengecek
perkiraan cuaca di website resmi BMKG. Kemudian Tribuners yang kedua, seperti kata pepatah ya Tribuners, sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan lupa untuk membawa payung selama Anda bepergian. Jas hujan juga bisa jadi alternatif lain sebagai pengganti payung begitu. Kemudian yang perlu disiapkan selanjutnya adalah outfit. Suhu selama musim hujan pasti akan lebih dingin dari biasanya. Jadi, pastikan untuk memakai jaket ya Tribuners. Jangan sampai salah kostum dan berakhir masuk angin. Membawa baju ganti sebagai alternatif juga boleh dilakukan loh Tribuners. Jangan lupa juga untuk membawa sandal jepit ya. Jangan sampai sepatu kesayangan Anda jadi basah Tribuners. Dan yang paling penting kantong plastik ini juga harus dibawa untuk menjaga sepatu atau barang bawaan Anda dari air hujan. Selanjutnya Anda bisa memilih untuk bepergian ke lokasi yang indoor. Anda harus mempertimbangkan lagi jika Anda ingin bepergian ke lokasi yang outdoor seperti gunung di musim penghujan. Karena mendaki di musim hujan akan sangat dingin dan tentunya juga licin. Wisata kuliner bisa jadi pilihan Anda Tribuners. Apalagi menikmati makanan yang hangat dan penuh kuah seperti bakso, soto, sup, dan lain-lain. Pasti lebih enak ya bila dimakan di tengah hujan. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh Tribuners, minum vitamin, dan konsumsi air putih yang banyak. Tips tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di live travel update hari ini Tribuners. Selamat menikmati akhir pekan dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan serta peraturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sejati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!